Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menunjukkan rahmat yang baru untuk setiap kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah-rumah. Sama-sama kita berdiri, kita siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan siang hari ini. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Here we go. Ku
tetap dalam hadirat-Nya. Kau manis di sini Tuhan. Yes, Lord. Kami datang menyembah. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atasku. Sekali lagi datang saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja.
pujimu. Yes God, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hatiku, ku angkat hati, memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda di minggu yang luar biasa ini? Saya percaya Anda tetap dalam lindungan dan penyertaan Allah kita yang luar biasa. Saat ini saya mau menyampaikan beberapa informasi seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan. Untuk CG seperti yang luar biasanya, mari kita mempersiapkan CG dengan baik dan kita mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tergabung bersama-sama di dalam Connect Group, di mana kita bertumbuh, di mana kita berbuah, dan kita ngalamin perubahan di dalam Tuhan. Minggu depan, seperti yang luar biasanya, kita akan ibadah raya bersama-sama, persiapkan diri kita untuk menerima impartasi dan menyampaikan bahkan mempersembahkan penyembahan kita yang terbaik kepada Allah kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mau memberikan persembahan via cashless. Anda bisa mentransfer via nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan QR code yang ada di layar kaca Anda. Dan saat ini juga kita akan mengembalikan perpuluhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan, kita mau memberikan dengan sukacita, kita mau memberikan dengan iman, karena Tuhan yang tetap terus memberkati kita sampai saat ini bahkan seterusnya. Mari kita mau memberikan persembahan, kita mengangkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati sepanjang minggu yang berjalan, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hari ini kami datang, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami mau juga mengembalikan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami mau memberikan dengan sukacita, kami mau memberikan dengan iman. Karena kami percaya semua datang dari Tuhan. Segala yang baik datangnya dari Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan, kami mau mengembalikan. Dan kami percaya Engkau Allah yang memberkati hidup kami, memberkati usaha kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apa yang ada di tangan kami. Kami diberikan hikmat untuk mengelolanya, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk kelangsungan kehidupan kami. Kami siap memberi, kami siap mengembalikan. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap sama-sama katakan, amin. Welcome home bagi Anda yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama dengan kami di Gereja Mawar Sharon. Kami mengajak Anda untuk terhubung bersama-sama dengan kami di dalam Connect Group. Follow akun sosial media Instagram kami untuk Anda bisa update seputar pelayanan kami Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua selama seminggu ke depan. Anda juga dapat memfollow akun sosial media Pastor Thomas Budianto untuk mendapatkan sharing serta penguatan iman dari Pastor Thomas melalui media. Anda dapat memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan via transfer rekening Gereja Mawar Sharon. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Shopee, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Sharon Manado. Eagle Kids Online Service, ibadah untuk anak setiap hari Minggu dan dapat diikuti dengan klik link GMS Church/streaming/Sulam Papua. Juga bisa diakses melalui YouTube GMS Manado. Mari ajak setiap putra-putri Anda mengalami hadirat Tuhan di dalam Eagle Kids Online Service. Kelas MSJ 2 setiap hari Rabu jam 7 malam. Kelas ini diwajibkan bagi Anda yang sudah mendaftar. Pastikan diri Anda untuk hadir di setiap sesi dengan memperlengkapi panggilan kepemimpinan Anda di dalam menggembalakan. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri yang terbaik agar dapat mengikuti ibadah perjamuan di minggu depan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada
padamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus
Haleluya Tuhan, haleluya, yes, haleluya. Tuhan thank you, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk hadirat-Mu. Menjamah ruangan ini, menjamah semua orang yang menonton secara online. Tuhan, Allah yang sama hadir di ruangan-ruangan itu. Allah yang sama hadir di sana, menjamah, mengerjakan hidup-Mu. Juga mengerjakan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Tuhan bersyukur kami masih bisa ibadah. Bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati, di mana Allah menyertai kami. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, juga urapi kami semua. Untuk kami mendengar dengan respon yang benar. Sehingga kami memilih prioritas-prioritas yang benar sebagai pilihan untuk kami mengambil keputusan. Kami memilih prioritas-prioritas yang benar sebagai pilihan untuk kami menetapkan hati kami kepada jalan yang harus kami tempuh. Tuhan, hamba menyerahkan waktu ini, pagi hari ini dalam tangan-Mu, siang hari ini dengan pekerjaan-pekerjaan Allah yang hidup dihadirkan untuk merombak hati kami dan melihat, membuat paradigma yang baru dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang antusias, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum Anda duduk, bolehkah kasih tas kanan kirinya pakai kaki, katakan hai tetangga. Ya, bagi Anda yang ada di online, katakan ngomong ke tetangganya hai gitu ya. Selamat datang, shalom, senang sekali bersama-sama dengan Anda kembali. Ya, sekian lama saya nggak khotbah, cukup lama di bulan lalu ke bulan ini. Tapi nanti bulan depan mungkin kita akan lebih sering ketemu gitu ya. Dan senang sekali saya melihat Anda bertumbuh dengan begitu luar biasa. Setiap minggu saya tanya ke Pak Franky juga, saya tanya ke para pemimpin Anda, dan Anda terus mengalami sebuah pertumbuhan. Juga jemaat juga dari hari ke hari mengalami pertumbuhan. Ya, yang lama, yang sebelumnya takut-takut datang, melihat semua protokol yang ada mulai datang dan mulai stabil. Dan ternyata Tuhan banyak sekali menambahkan yang baru-baru di dalam bulan-bulan terakhir ini. Ya, jadi benar-benar Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Kuncinya adalah di mana hadirat Tuhan ada, di mana ada orang-orang yang melayani dengan tulus, di mana ada orang-orang yang memilih untuk terus tidak memiliki kepentingan di dalam melayani Tuhan. Maka di situ Tuhan akan tambahkan semua yang dibutuhkan untuk melihat setiap orang diberkati di dalam tangannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang simpel, sederhana, dan mendarat, dan ada di sekeliling kita. Saya nggak ngomong tentang prinsip-prinsip yang rumit, tetapi saya ingin meletakkan satu fondasi, satu prinsip yang simpel dulu di dalam hati kita, supaya kita ini firm dan punya conviction di dalam kita melakukan sesuatu di dalam dunia pekerjaan. Yaitu ngomong tentang apa sih? Saya ingin berbicara tentang destiny, tentang uang. Di mana destiny tentang uang yang benar akan melahirkan buli-buli mukjizat di dalam hidup kita. Destiny dan cara pandang yang benar tentang uang membuat Anda punya conviction, membuat Anda punya keyakinan kemana Anda pergi. Keputusan apa yang harus Anda ambil. Ketika jalanmu sulit dan ada di tengah persimpangan, pilihan apa yang harus Anda pilih. Dan apakah sesudah Anda memilih, akankah berkat Tuhan akan mengikuti hidup kita. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali muncul dalam hidup kita. Di mana ada keraguan di sana.
maka akhirnya kita keputusan-keputusan dan prioritas-prioritas kita pun juga menjadi tidak tepat di hadapan Tuhan. Tetapi di mana ada conviction, di mana ada cara pandang yang benar, mindset yang benar tentang uang, maka keputusannya bisa sulit. Keadaannya bisa tidak semudah yang kita inginkan. Tetapi ketika keputusannya sulit, keadaannya tidak semudah yang Anda inginkan, tapi kita punya conviction firman yang jelas dalam hidup kita, maka Anda akan tahu sesuatu yang sulit itu, buahnya adalah penyertaan dan iman di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya saya mau ngomong dulu tentang, kalau berbicara tentang uang, Bapak Ibu Saudara, tahukah uang itu tidak memiliki kepribadian? Benar ya? Uang tidak memiliki kepribadian, tetapi uang bisa mengubah kepribadian kita. Betul ya? Jadi kalau kita bicara tentang uang, selalu pertanyaan awalnya adalah who is the boss? Siapakah bosnya? Saudara, sederhana tapi penting yang selalu Anda harus taruh dalam hidup ini. Siapakah bosnya? Ketika Anda bekerja dan Anda menemukan uang. Ketika Anda bekerja dan Anda mencari uang. Ya, salah enggak? Enggak salah dong. Memang itu bentuk tanggung jawab orang yang semakin dewasa. Dia dipanggil Tuhan untuk berkarya dan hasil karyanya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baginya maupun bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak ada yang salah dengan pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan orang yang bekerja keras. Tidak ada yang salah dengan orang yang membangun ritme pekerjaannya, mencapai achievement tertentu di dalam hidupnya. Justru itu baik ketika ditaruh di dalam spirit yang benar. Tapi pertanyaan yang paling mendasar yang harus hadir dan selalu kita ingat di pagi hari ketika Anda membuka mata dan akan melakukan pekerjaan dengan semua aktivitasmu sepanjang hari itu. Who is the boss? Siapakah bosnya? Uang menjadi bos dalam hidup kita atau kitalah bosnya? Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah mendesain uang untuk punya kepribadian. Tapi kita juga paham, uang bisa mengubah kepribadian seseorang. Manusia itu hidup kan beberapa kategori. Ada orang yang hidup di atas kebutuhan pokok. Ya. Ada orang juga yang hidup sama dengan kebutuhan pokok. Dan ada orang yang hidup di bawah kebutuhan pokok. Hari ini puji Tuhan kalau sepanjang hidup Anda selalu hidup di atas kebutuhan pokok. Puji Tuhan. Tapi ternyata ada sebagian orang juga yang Tuhan izinkan dia merangkak hidup di bawah kebutuhan pokok sampai satu titik dia melampaui keadaannya dan hidup di atas kebutuhan pokok. Atau hari ini Anda hidup di dalam kebutuhan pokok, di atas kebutuhan pokok, tapi Anda ada dalam sebuah situasi di mana hari ini Tuhan izinkan Anda di bawah kebutuhan pokokmu. Dan fakta harus berjalan, Anda harus terus berjalan maju ke depan di tengah-tengah situasi yang mungkin hari itu tidak mudah. Tapi apapun situasinya, entah Anda ada di atas kebutuhan pokok atau di bawah kebutuhan pokok, satu yang pasti, uang tidak pernah didesain untuk punya kepribadian. Yang didesain untuk terus punya kepribadian adalah pemilik uangnya. Who is the boss? Siapa yang pegang uangnya? Siapa yang kendalikan uangnya? Uang di tangan siapa? Gitu ya. Nah, area ini penting kenapa? Karena justru hari-hari ini kalau Anda perhatikan ada banyak orang bekerja, justru karena uang kehidupan yang baik jadi rusak. Karena uang juga suami istri jadi berantakan. Karena uang juga kehidupan yang seharusnya penuh dengan kasih dan dimanfaatkan untuk menambah kebahagiaan. Tetapi justru menjadi kehidupan yang penuh dengan dosa dan akhirnya mengakibatkan sesuatu yang tidak benar yang ada di sekeliling kita. Semuanya karena uang. Ada orang juga yang berusaha untuk naik lebih tinggi dari kebutuhan pokoknya, tapi manjat pundaknya tetangganya. Betul? Ya, dia panjat pundaknya tetangganya demi dia naik lebih tinggi dari kebutuhan pokoknya. Kenapa? Karena uang mengubah kepribadiannya. Dia rela lakukan segala untuk mendapatkan uang yang ada di sekelilingnya. Nah, hari ini mari sama-sama kita punya mindset yang benar. Bahwa bukan uang yang mengendalikan kita. Tapi sebesar apapun Tuhan angkat kita. Tetaplah sama, kitalah bos daripada uang itu. Kitalah yang membuat keputusan untuk tetap rendah hati. Kitalah yang membuat keputusan untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Kitalah yang tetap membuat keputusan untuk menerima setiap berkat dan memanfaatkannya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dan di titik inilah akan lahir seseorang. Di Alkitab dikatakan, dia adalah sosok yang bisa dipercaya. Gitu ya. Nah, kita buka dulu satu bagian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 15. Yakobus 3
ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Ya, jadi hikmat itu ada 4. Ya, hikmat itu ada 4 dikatakan di Alkitab. Yang datang dari atas, ya, tetapi dari dunia, hikmat yang kedua, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nah, hikmat adalah pintu masuk untuk setiap berkat Tuhan itu turun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda pahami di dalam seseorang untuk mencari uang, atau seseorang untuk mengembangkan kapasitasnya di dalam pekerjaan, sebetulnya di dunia ini ada 4 level yang seringkali orang pakai. Yang pertama, Alkitab ngomong begini, ya. Kita mulai dari yang kedua dulu gitu ya. Tetapi dari dunia, ada hikmat dari dunia untuk mendapatkan uang. Ya. Yang pertama adalah hikmat dunia, ya. Bagaimana hikmat dunia atau Mesir ini untuk membuat Anda menjadi kaya. Bisakah hikmat dunia membuat Anda menjadi kaya? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak mencabut talenta orang waktu orang itu jatuh dalam dosa. Ya. Tuhan ketika Kain jatuh dalam dosa, Kain di Kejadian 3, Kain membangun kerajinan. Kain membangun pabrik tembaga. Kain menciptakan industri properti. Dan mereka berkembang dengan begitu luar biasa, sekalipun kehidupannya ada di dalam dosa. Jadi hikmat yang dari dunia bisa nggak membuat seseorang mendapatkan sesuatu lewat keuangannya? Bisa. Tapi di situ punya big problem yang harus dihadapi di belakang. Sudah ingat seorang pria namanya Abraham. Suatu ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, pergilah ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Hari itu Abraham memutuskan untuk taat. Dia keluar bersama dengan istrinya, bersama dengan beberapa rombongannya, dia membawa sebagian kekayaannya, dia keluar dari tanah Ur Kasdim. Ketika dia keluar dari tanah Ur Kasdim, di dalam proses perjalanannya, dia nyerempet masuk ke wilayah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dia nyerempet masuk ke wilayah Mesir. Sudah tahu, begitu Abraham masuk di wilayah Mesir, maka di situ hikmat Mesir masuk di dalam hidupnya. Apa yang terjadi hari itu? Di Mesir dia mengalami tekanan yang sangat berbeda daripada di perjalanan sebelumnya. Di Mesir ini, di tempat itu dia mulai khawatir. Nanti kalau aku ngaku kamu istriku, maka gua bisa dipenggal. Ya. Jadi nanti kalau seseorang tanya atau raja tanya, jangan ngaku kalau kamu adalah istriku. Tapi ngakulah bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Saudara, disinilah pintu masuk pertama. Jangan ngaku bahwa kamu adalah istriku, tapi ngakulah bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Supaya kita aman dan baik-baik saja. Dan disitulah Abraham masuk dengan hikmat Mesir. Begitu Abraham masuk dengan hikmat Mesir, di situ Anda tahu ceritanya, Abraham makin kaya nggak? Sempat Abraham makin kaya di sana. Sekalipun kekayaan Abraham di waktu di Mesir nggak seberapa dibandingkan kekayaan Abraham ketika dia berjalan bersama dengan Lot dengan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi Abraham benar menjadi makin kaya. Anda tahu, di tengah-tengah proses di mana pertumbuhannya bersama dengan Abraham, muncul kasus. Seorang ketika keluar dari Mesir, seorang wanita ikut Abraham bersama-sama. Namanya adalah Hagar. Ya, namanya adalah Hagar, dan dari Hagar inilah muncullah berbagai macam konflik dan permasalahan yang bertubi-tubi dalam kehidupan Abraham. Sudah tahu, seseorang membangun sesuatu dari hikmat dunia, apakah bisa-bisa? Tapi Alkitab berkata, hikmat dari Allah, susah payah tidak akan menambahinya. Anak cucumu akan menerima berkat. Tetapi kalau Anda bergerak dengan hikmat yang datangnya dari dunia, semua yang kau tabur di depan, sehebat apapun kita tutupi, akan kita tuai di belakang kita. Jadi hari itu Abraham pun menuai hal yang sama. Ya, sebaik-baiknya dia di dalam sebuah hubungan. And the end, dia menuai apa yang terjadi di Mesir hari itu. Waktu dia keluar dengan Mesir, ternyata Hagar ngikut semuanya. Dan dari Hagar inilah proses semua terjadi di dalam kehidupan seseorang yang namanya Abraham. Hari ini Anda bisa bekerja dengan hikmat dunia. Anda bisa bekerja dengan menipu. Anda bisa bekerja dengan melakukan berbagai macam manipulasi demi mendapatkan sesuatu dengan cepat. Kita bisa mencapai sesuatu sesuai dengan apa yang dunia biasa lakukan yang ada di sekeliling kita. Tapi hari ini saya mau mengajak Anda semua, itu adalah pilihan ada di tangan kita. Padahal ada satu hikmat yang lain. Di mana ketika kita menggunakan hikmat Tuhan, ketika kita menggunakan hikmat yang datangnya dari atas, yang datang dan penyertaannya bersama dengan berkat Tuhan dan diakhiri dengan berkat yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Atau kita memilih, kita menggunakan hikmat dunia
yang datang mungkin untuk sesaat, tetapi setelah itu Anda akan membayar harga dengan berdarah-darah. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, ayo kita punya mindset yang benar tentang uang. Ketika cara pandang kita benar, mindset kita benar tentang uang, disitulah pintu supranatural akan mengikuti hidup kita. Gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah ada hikmat yang datangnya dari nafsu manusia. Tahukah berapa banyak dari antara kita bekerja? Tapi pernahkah Anda merasakan seseorang bekerja untuk sebuah pengakuan? Seseorang bekerja untuk mendapatkan posisi pengakuan tertentu, prestasi tertentu yang dia kejar demi mengalahkan seseorang. Demi menghancurkan seseorang. Karena dendamnya kepada seseorang, karena marahnya kepada sebuah situasi yang ada di sekelilingnya, sehingga dia membutuhkan pengakuan lebih tentang keadaan yang terjadi dalam dirinya. Tadi pagi saya sempat cerita, ada sebuah keluarga suami istri dengan 2 anak. Ya, mereka adalah keluarga yang tumbuh bersama-sama. Setelah itu si anak pertama itu selalu ranking 1 terus di kelas. Ya, dia ranking 1 terus di kelas. Kemana-mana ranking 1. Akhirnya waktu sekolah juga beasiswa. Waktu naik ke SMP dia beasiswa. Waktu masuk ke SMA juga tidak menghabiskan banyak uang karena ranking 1 terus dan nilainya bagus banget Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu ketika anak yang kedua pun juga ngomong ke papahnya. Papahnya suka ngomong begini. Kamu tuh gak kayak cecemu. Ya kamu selalu, cecemu tuh lihat selalu ranking 1. Gitu ya. Waktu lagi makan apa semua. Kamu tuh kalau masak gak kayak cecemu. Lihat tuh cecemu kalau masak bersih. Sudah. Ya. Terus sudah tahu apa yang terjadi? Si anak ini bekerja. Si anak ini belajar dengan baik. Dia berusaha mengejar sebaik yang dia bisa. Dia mencoba mencapai achievement yang diinginkan oleh papahnya. Sampai suatu ketika dia bisa ranking 2 di kelas 2 SMP. Ketika dia ranking 2 di kelas 2 SMP, dia dengan gembira datang ke papahnya dan berkata, "Pak, aku ranking 2." Gitu ya. Dan sekarang aku punya ranking, aku ranking 2. Sudah tahu jawaban papahnya? Papahnya dengan sederhana berkata, "Iya, kamu ranking 2, bagus. Tapi enggak kayak Cece. Cece mau ranking 1." Sudah tahu? Kalimat itu menohok dia dalam sekali. Dan sejak hari itu, dia mati-matian belajar. Hanya dengan satu tujuan. Dia kalahkan cecenya. Waktu dia menikah, dia punya pasangan, hidup di luar kota, keluar dari kota Manado. Dia bekerja mati-matian. Sampai dia gak peduli dengan fisiknya, sampai kurus, sampai dia tinggalin anak-anaknya. Wah, kerja mati-matian dengan satu tujuan. Aku harus lebih kaya dari ceceku. Saudara tahu kenapa? Karena dia bekerja dengan nafsu, dengan amarah, dengan kondisi marah yang ada dalam hatinya. Saudara, orang-orang seperti ini, ketika dia diberkati, akan ada satu titik dia akan merasa bahwa semuanya karena aku. Ya, semuanya karena aku. Aku bisa hebat karena aku. Ujungnya kemana? Dia akan lupakan Tuhan. Yang ada di sekelilingnya apa yang terjadi? Dia akan merasa suaminya gak penting. Because of me. Anaknya gak penting. Because of me. Nah, Tuhan juga tidak inginkan itu. Seseorang yang berhasil, tapi ujungnya banyak area lain berdarah-darah dan berantakan. Bukan hikmat seperti itu yang Tuhan inginkan untuk bangkit di dalam pekerjaan kita. Ya, ada hikmat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Hikmat yang ketiga itu apa? Hikmat yang ketiga adalah hikmat dari setan-setan, kata Alkitab. Ya, yang sudah ada hikmat dari setan-setan. Hikmat dari setan-setan itu apa? Hikmat dari setan-setan adalah kekayaan yang didapat karena berbagai macam atribut liturgi yang bukan seharusnya. Ya, Anda tahulah ini. Kalau di Jawa namanya pergi ke Gunung Kawi lah, nanti pulang bawa kadal ekor putih lah, dipelihara, ditutupin pakai sangkar begitu kan. Terus nanti tiap malam dikasih dupa dan sebagainya, dikasih makanan ini sebagainya. Wah, macam-macam sampai akhirnya jadi kaya dan sebagainya. Begitu kadalnya mati langsung bangkrut. Gitu ya. Kalau begitu kadalnya mati, anaknya juga mati satu. Dia cari kadal baru dan sebagainya. Wah, diurusin, dikasih dupa macam-macam. Begitu kadalnya mati, anaknya juga mati satu, pekerjaannya bangkrut. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan kuasa kegelapan untuk mencapai segala sesuatunya dengan cepat. Di Manado mungkin bentuknya opok-opok gitu ya. Pergi ke batu-batu, pergi ke orang, minta ini, minta itu dengan alasan, enggak apa-apa kuah, ini kan for tapi keluarga supaya lebih baik. Ya, alasannya rohani, Bapak Ibu Saudara. Oh, nyandak apa-apa kok cuma sementara, ini cuma di awal-awal, nanti kalau sudah jalan sudah nyandak kok. Saudara, Anda sedang menabur
dan membentuk sebuah bandara di dalam deposit land di dalam hati kita. Waktu bisa terus berjalan. Anda berjalan seperti biasa, sepertinya tidak terjadi segala sesuatu yang ada di belakang kita. Tapi ingat, bandaranya masih tersedia di sana. Sehingga suatu hari ketika kesempatan tiba-tiba ada helikopter hitam turun di bandara itu. Turun di bandara itu. Dia turun dan mengobrak-abrik suami kita, mengobrak-abrik pasangan kita, mengobrak-abrik pekerjaan kita, obrak-abrik segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Karena bandaranya tidak pernah selesai. Karena kita bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya kita tidak pernah ada di sana. Hari ini jangan menggunakan hikmat yang seperti ini untuk Anda mencapai atau mendapatkan sesuatu. Tapi ada satu hikmat yang datang dari sorga. Di mana Tuhan menginginkan sesuatu untuk membangun anak-anaknya menjadi orang-orang hebat di tangannya. Pertanyaannya adalah, banyak orang justru curiga dengan Tuhan. Akankah Tuhan memberkati aku? Ya, banyak orang curiga dengan Tuhan. Apakah Tuhan akan memberkati aku? Sebetulnya gimana sih konsep berkat di hadapan Tuhan? Ya, apakah orang Kristen itu layak diberkati? Dan kalau diberkati, kapan waktu yang tepat untuk saya diberkati? Kan pertanyaannya begitu. Kalau layak diberkati pasti mengatakan, yes layak dong, Allah kita kaya raya, Tuhan yang besar. Pertanyaannya kapan yang orang ngomong layak diberkati? Itu betul-betul aku ini layak dan menjadi hakku untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Pertanyaan besarnya ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ngomong tentang Allah yang memberkati, kita semua mempercayainya. Tetapi seringkali pertanyaannya, kok nggak jalan-jalan? Kok nggak terjadi-terjadi? Kapan waktunya? Bagaimana semua ini berproses? Prinsip apa yang harus aku bangun untuk aku tumbuh di dalam berkat-berkat Tuhan yang ini? Ya, saya mau ajak Anda untuk membuka bagian firman Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Ya, ini prinsip dasarnya. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa sih perkara kecil dan apa sih perkara besar? Gitu ya. Lihat ayat berikutnya Bapak Ibu. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara dengarkan kalimat ini. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saya ulangi ya, ini ayat emasnya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kata Alkitab. Ayat yang ke-12 saya lanjutkan. Dan jikalau kamu tidak setia dengan harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, ada satu prinsip yang simpel sebetulnya di dalam kerajaan Allah. Tahu nggak? Uang itu adalah berkat yang paling murah. Pastor Philip sering mengatakan ini. Uang bukan berkat yang tertinggi, tapi uang adalah berkat yang termurah. Ya, berkat yang termurah yang diberikan kepada manusia bukan untuk yang diberikan kepada manusia bukan untuk ujungnya sesuatu yang salah. Tapi diberikan kepada manusia untuk memfasilitasi dia punya kebahagiaan yang lebih baik. Jadi uang bisa membuat kebahagiaan enggak bisa. Tapi uang bisa menambah kebahagiaan, saya setuju. Kalau membuat bahagia tetap enggak bisa. Tapi menambah kebahagiaan memang bisa. Gitu ya. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri bahwa uang adalah berkat yang terendah. Uang adalah tempat berkat Tuhan yang paling remeh yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai tanda apakah dengan yang kecil ini kita bisa dipercaya. Gitu loh. Ya. Jadi hari ini mari sama-sama kita punya mindset yang benar. Alkitab itu ngomong begini. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, maka siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan tuh ngomong gini, di atasnya dia berkata, barang siapa setia dalam perkara besar, barang siapa dia setia dalam perkara kecil,
maka dia juga bisa setia dalam perkara yang besar. Kemudian di bawahnya dikasih tahu, kalau kamu nggak bisa setia dengan mamon yang tidak jujur itu si perkara kecil tadi, bagaimanakah orang bisa mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, yaitu perkara-perkara yang besar itu. Artinya begini, kalau kita tidak bisa dipercaya dengan mamon yang tidak jujur, kalau kita tidak bisa dipercaya dengan uang, berkat yang remeh ini, maka siapa yang akan mempercayakan berkat-berkat berikutnya dalam hidup kita? Senang sesuatu. Jadi artinya lebih tajam lagi nih, kalau kita nggak bisa dipercaya Tuhan dalam hal uang, artinya kita memang tidak bisa dipercaya sama sekali. Tajam Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajar kita dengan begitu jelas. Jadi Tuhan tuh ngajarin kita. Ini loh berkat yang paling remeh tak kasih dalam hidupmu. Tapi dengan berkat yang paling remeh ini, belajarlah bisa dipercaya. Kalau kamu bisa dipercaya dengan berkat yang paling remeh ini, maka percayalah, kau akan masuk dalam penyertaan. Kau akan masuk pada berkat-berkat yang sesungguhnya. Kau akan masuk dalam kelimpahan. Kau akan masuk dalam penyertaan demi penyertaan berikutnya yang aku akan percayakan dalam hidupmu. Tapi kalau dengan berkat yang paling remeh ini aja kamu gak bisa dipercaya, maka untuk yang lain semuanya, kau tidak akan pernah bisa dipercaya. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, kenapa kok kita ngomong tentang uang? Berkatnya begitu remeh bukan? Bukankah penting gereja ngomong tentang keselamatan? Ya, kita juga ngomong tentang keselamatan. Tapi kenapa uang disinggung? Karena uang itu akan menentukan kita ini bisa dipercaya enggak untuk level berikutnya. Dan ketika seseorang ditemukan, dia bisa dipercaya dalam hal uang. Maka Tuhan siap-siap mempercayakan kepadamu kapasitas-kapasitas berikutnya yang jauh lebih besar. Yang Anda bisa nikmati dalam segala hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sudah nangkep Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hari ini saya ingin mengajak seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron. Mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam melayani. Harus. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam relationship. Harus. Tapi bolehkah saya ajak juga untuk satu hal ini. Anda harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Di dalam menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dalam hal uang. Karena di situ menjadi pintu berkat-berkat berikutnya. Tuhan akan percayakan di dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, dan kalau ngomong tentang uang bukan tentang banyak dan sedikitnya. Ya banyak dan sedikit itu relatif. Tetapi lebih kepada bagaimana kita punya rasa cukup untuk mengelola. Di mana ada rasa cukup untuk mengelola, maka di situ akan ada hati untuk bisa dipercaya. Di mana ada rasa cukup untuk mengelola, maka dari tempat dia mengelola, dari tempat yang sama itu, dia akan menuai hasil kelolaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini bukan tentang kaya atau miskin, sedikit atau banyak yang ada di dompet Anda. Ya orang bisa punya banyak uang di tangannya, tapi toh kalau dia tidak bisa dipercaya, semua yang banyak itu kembali akan menjadi sedikit. Sebaliknya, orang bisa punya sedikit yang di tangannya, tapi dia punya prinsip yang benar tentang uang. Dia prinsip yang benar untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Maka yang sedikit itu akan melimpah-limpah dan Anda akan menjadi berkat di mana-mana. Di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, sebetulnya apa sih destiny Tuhan kepada manusia tentang uang? Pernah nggak saudara mikir, nasibku, ya kalau kita ngomong nasib gitu ya, atau takdirku tentang uang itu seperti apa sih? Ya, takdirku tentang uang itu seperti apa sih? Kalau kita nggak paham tentang hal ini, maka seseorang akan melihat takdirnya tentang uang berdasarkan apa yang dia rasa atau apa yang orang katakan tentang dirinya. Dia akan merasa, ya karena ayahku bekerja dengan sangat sederhana. Ya sudah, aku hidupku seumur hidup juga akan sederhana begini. Gak mungkin lah gue diberkati. Kenapa? Ya karena konsep dia adalah dia ngelihat apa yang di belakangnya di orang tuanya. Atau sebaliknya, orang menilai dia. Di pekerjaan, katakanlah kita suka dibodoh-bodoh, goblok kamu gak bisa ini, gak bisa, goblok-goblok terus sampai masuk di hati kita. Dan kita pulang ke rumah sambil berkata, gua goblok nih. Sambil naik mobil, gua goblok. Sambil mau ngerjain sesuatu, sudah gak pede duluan, gua gak bisa. Mau ngerjain sesuatu, aduh gak bisa. Bosku bilang gua gak bisa.
Dan terus itu dikapitalisasi dalam hidup kita. Sehingga menelurkan sebuah destiny. Memang aku pantasnya sampai segini. Lebih dari ini sudah gak pantas. Kata dia, aku gak pantas lebih dari ini. Seseorang, situasi meletakkan destiny di dalam pikiran kita. Tapi sebetulnya, who is God? Siapakah Tuhanmu dan apa kata Tuhan tentang uang di dalam hidup Anda? Saudara, prinsip ini sederhana sekali, tapi penting. Kenapa? Karena begitu Anda punya conviction tentang apa kata Tuhan, apa kehendak Tuhan, tentang berkat yang ada dalam hidupku, maka Anda akan melangkah dengan tidak menyerah. Anda akan menghadapi tantangan, tapi Anda mempercaya tantangan akan Anda lewati. Anda akan mungkin bisa menghadapi gunung batu yang begitu sulit. Tapi itu bisa Anda tembus karena ada conviction, sebuah keyakinan firman Tuhan. Yang tumbuh dalam hidupmu tentang siapa dirimu. Berkaitan tentang berkat dan uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi hari ini, mari kita clearkan area ini. Ada banyak doktrin tentang uang. Ini doktrin Kristen juga. Ada doktrin ekstrim kanan ya. Orang mengatakan, ekstrim kanannya begini. Orang Kristen makin miskin, makin kudus. Oh, jadi kalau makin miskin, makin kudus. Makin miskin, makin gak kepingin apa-apa, makin kudus. Ya, jadi semakin miskin dia merasa, wah rumahku hanya di surga gitu ya. Dia mikirnya begitu Bapak Ibu. Jadi ada doktrin yang mengajarkan di titik itu. Sehingga ikut Tuhan itu harus sengsara. Ikut Tuhan itu harus pokoknya makin sengsara, makin dilihat orang, wih luar biasa ini ikut Tuhannya. Begitu sengsara, tapi dia begitu setia. Itu doktrin Bapak Ibu Saudara. Ekstrim kirinya akan mengajarkan begini. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti kaya raya. Jadi kalau enggak kaya, pasti ada dosa. Gitu sudah ditunjuk. Jadi Anda bergereja sekian lama bergereja kok enggak kaya-kaya. Ditunjuk banyak dosa orang ini. Pasti berdosa, enggak usah kasih pelayanan. Dia orang miskin di gereja ini. Jadi dia orang berdosa, enggak boleh kasih pelayanan dalam gereja ini. No, ya kita bukan ke kanan maupun ke kiri. Tapi kita harus melihat kingdom value tentang uang. Itu apa sih sebetulnya? Saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Ulangan 30 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Anda. Tuhan Allahmu, perhatikan. Ini loh janji Tuhan untuk kita. Bisakah Anda melihatnya? Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam apa? Segala pekerjaan. Dalam buah kandunganmu. Dalam hasil ternakmu. Dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu, perhatikan, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Sudah tahu kalau ngomong tentang hati Tuhan ya, kita ngomong hatinya dulu. Kalau ngomong tentang hati Tuhan, Dia adalah Allah yang ingin memberkati semua yang hari ini menjadi kekuatan tanganmu yang sedang kau kerjakan. Itu hati Tuhan. Dia ingin memberkati segala pekerjaanmu. Ya, dia ingin memberkati buah kandunganmu, skill Anda, pelayanan Anda, talenta Anda. Dia ingin memberkati apa yang melekat sebagai kekuatan dalam hidupmu. Dia dalam hasil ternakmu. Ya, siapa yang usaha ternak di sini gitu ya. Usaha benda-benda hidup gitu ya. Dalam hasil bumimu, ya, segala hal yang berkaitan dengan hasil bumi, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntungan. Jadi kalau ngomong tentang hati Tuhan itu ingin memberkati kita berlimpah-limpah dan Dia bukan Allah yang menahan-nahan berkatnya buat kita. Ya, satu-satunya yang membuat segala sesuatunya tertahan adalah Anda melihat ayat yang ke-10. Syaratnya itu sederhana sebetulnya. Anda lihat. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, jadi kalau ngomong tentang hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Dia bukan Tuhan yang gak aman dengan kita. Dia bukan Allah yang kalau gua memberkati, waduh nanti hartanya kebanyakan, nanti sama dengan gua dong, sama-sama kaya. Dia bukan Allah yang begitu. Dia kalau bisa, Dia kasih semuanya yang Dia punya. Dan sebanyak Dia kasih, Dia tidak akan kekurangan untuk memberkati seluruh dunia. Karena Dia adalah Allah. Itu hati Tuhan buat kita. Tapi Tuhan itu
punya pintu masuk untuk mencurahkan apa yang dia punya. Saudara nangkep sesuatu ya. Anda bisa bayangkan nggak? Misalkan suatu hari Anda kirim barang dari sebuah kota ke Manado. Ya, Anda kirim barang pakai kapal laut, sebulan di lautan gitu ya. Setelah sebulan di lautan, mendarat di lautan, turun di dermaga, kemudian naik ke kontainer gitu ya. Begitu naik ke kontainer, maka kontainer ini akan pergi ke rumah Anda. Anda tahu ketika kontainer ini akan pergi ke rumah Anda, kontainer itu harus di-drive dan naik. Dan dia harus melewati pintu keluar, ya pintu masuk menuju rumah Anda. Benar? Dia harus melewati sebuah pintu masuk menuju ke rumah Anda. Pintu masuk Tuhan itu apa? Pintu masuknya itu ini, ayat yang ke-10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka disitulah pintu masuk kontainer ini untuk masuk di dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda berdoa begini? Kita mengalami sebuah keadaan, ya kita ngomong Tuhan berkati hidupku, berkati pekerjaanku, berkati ini, berkati itu, dan sebagainya. Ya, dari sorga Tuhan tuh ngelihat, ini berkatnya ada, ini loh kontainernya sudah nyampe depan pintu, tapi pintu masuknya nggak ada. Saudara sesuatu ya. Berkatnya sudah ada, aku bukan Allah yang menahan-nahan seolah-olah aku curiga kepadamu. Berkatnya sudah ada. Tapi kontainernya mau masuk gak bisa. Ada satu prinsip yang membuat penyertaan dan supernatural life bisa tinggal dalam hidup kita. Apapun pekerjaannya. Ya jadi jangan khawatir, oh gue cuma jualan tempe. Gak masalah, jual tempe. Kalau sehari satu kontainer ceritanya akan beda. Betul ya? Jadi jangan terlalu mengecilkan apa yang ada di tangan Anda. Ya, tetapi apapun bentuk pekerjaannya, milikilah satu conviction value yang kau bangun dalam hidupmu. Tuhan, ajar aku untuk ikut Tuhan dengan segenap hatiku. Ajar aku untuk punya totalitas dengan Tuhan. Ajar aku untuk hidup benar. Ajar aku untuk berani transparan dengan setiap keadaan yang hari ini Tuhan sedang koreksi dan kerjakan dalam hidupku. Sisanya aku akan bekerja seperti biasanya aku bekerja. Dan aku akan melihat semua yang aku kerjakan punya pintu masuk dari berkat Tuhan di dalam hidupku. Sudah menangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah ragukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan menghukum kita dengan susah payah. Jangan ragukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan menahan berkatnya dan dia Allah yang begitu jahat menentukan berbagai macam 1001 syarat untuk hidup kita. Syaratnya cuma satu. Dia ingin kita ini jadi anak dan kita bisa dipercaya kalau itu ditaruh di hati kita. Kenapa itu terjadi? Karena Allah melakukannya untuk melindungi kita. Coba Anda bisa bayangkan. Kalau Tuhan tidak melakukan itu, apapun yang diminta aja. Semuanya dikasih. Tiba-tiba semua berkat itu dipakai untuk nipu sana, nipu sini, ngerjakan berbagai sesuatu yang gak benar. Oh betapa kacaunya dunia kita. Satu-satunya yang menahan adalah bagaimana sebuah prinsip hidup yang berkata, Tuhan, I will follow you. Sampai akhir hidupku, aku tak pernah izinkan uang mengubah kepribadianku. Please, ajar aku untuk kenal Tuhan. Sisanya, apa yang ada di tanganmu, do your best. Terus kerjakan. Dan prinsip ini biarkan terus ada dalam hidup kita. Saudara, disinilah pekerjaan bisa sama. Tapi buli-buli mujizatnya bisa berbeda. Sama-sama jualan handphone. Tapi yang satu jualan handphone untuk satu kota. Yang satu jualan handphone untuk satu kompleks. Bisa beda. Ya. Poinnya di mana? Penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, prinsip yang kedua. Anda lihat Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Kejadian 2 ayat 8 sampai 14. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, perhatikan, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Di timur Taman Eden. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ada di sana. Ayat yang ke-10. Ada suatu sungai yang mengalir di Eden. Yang membasahi taman itu.
Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ayat yang ke-11 perhatikan. Yang pertama namanya Pison. Saya akan bahas yang pertama saja. Yang pertama namanya Pison. Yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hakwila. Perhatikan kalimat berikutnya. Tempat emas ada. Ya, tempat emas ada. Bapak Ibu Saudara, prinsipnya sederhana. Ya, gini loh. Sungai Pison itu mengalir pergi ke tempat emas itu ada. Yohanes berkata, apabila di dalam hatinya ada Taurat, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, dalam hatinya akan mengalir, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maksudnya itu begini loh. Sungai Pison, Sungai Pison itu mengalir, pergi ke tempat emas itu ada. Sejauh kehidupan kita sebagai sungai yang terus mengalir. Dengarkan baik-baik. Maka hidup kitalah yang akan menemukan emas. Jadi yang menemukan emas itu bukan sekedar kerja keras kita. Ya, kerja keras kita adalah bentuk tanggung jawab kita ketika kita hidup bekerja. Ya. Tapi prinsip hidup kita, ya, prinsip hidup kita sebagai kita membangun kehidupan kita, ya, cara hidup kita lah yang nantinya akan menemukan emas. Gitu. Ada banyak orang, maksudnya begini. Yang ada di otak seseorang kadang-kadang adalah aku kerja apa sekarang? Ya, aku kerja apa? Terus Anda sibuk cari berkat di sana, cari berkat di sini, cari berkat di sini, cari peluang di sana, cari peluang di sini. Betul enggak saudara? Enggak salah. Itu menunjukkan bahwa kita enggak malas. Betul? Itu menunjukkan bahwa kita ini bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan dengan kita dan kita membuat keputusan untuk do something. Enggak salah dengan itu dan harus. Tapi di balik semua yang kita lakukan ini, Anda harus paham satu hal. Bahwa prinsipnya bukan kita ini menjadi orang yang mengejar-ngejar berkat. Tapi prinsipnya adalah kalau hidup kita dilakukan dengan cara yang benar, maka berkat itulah yang akan mendatangi kita. Pada saat kita melangkah dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi waktu Anda bekerja, boleh nggak kita temukan peluang? Harus. Waktu Anda bekerja, bolehkah Anda menciptakan peluang? Harus. Waktu Anda bekerja, bolehkah Anda melakukan berbagai macam inovasi? Harus. Tetapi di balik semua inovasi, di balik semua pekerjaan yang kita lakukan, di balik semua peluang yang Anda sedang ciptakan, kita harus sadar satu hal, NDN, bukan peluangnya. NDN adalah apakah aku cukup berkualitas untuk menemukan emas di dalam setiap peluang yang kau punya. Suatu hari Anda mau masukin proposal sebuah proyek, NDN, orang yang Anda masukin proposal akan berkata, aku akan lihat orangnya, bukan kertas di proyeknya. Kertas di proyeknya, mungkin keren, tulisannya bagus, tapi NDN dia akan lihat, apakah aku percaya sama orangnya? Apakah orangnya cukup kompeten? Apakah orangnya punya integritas? Apakah orangnya excellent? Apakah orangnya punya reputasi yang baik? Apakah orangnya bisa dipercaya? Sekalipun proposal kita bagus, luar biasa, tulisan di atas kertas juga begitu luar biasa, tapi NDN semua orang akan bekerja sama karena orangnya sudah menangkap sesuatu. Jadi ada satu prinsip yang sederhana tapi penting. Yang pertama tadi ngomong tentang hati kita. Yang sejak awal itu taruh di dalam sebuah guidance yang clear di hadapan Tuhan. Bahwa sampai kapanpun aku adalah son of God. Aku adalah anak Tuhan yang ikut Tuhan. Tak ada satu kondisi pun menggantikan posisi Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua adalah kita harus tahu bahwa sampai kapanpun hidupku ini loh yang akan menemukan berkat-berkat Tuhan. Peluang tetap kita kerjakan. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita tetap harus kita kerjakan. Tapi hidupku ini loh yang akan menemukan peluang-peluang dan emas-emas itu dalam hidup kita. Sudah tahu dengan satu prinsip ini munculnya di lapangan jadi seperti apa? Munculnya itu begini. Kita tidak akan bekerja untuk semua hal. Kita akan bekerja untuk hal-hal yang kita jalani dengan prinsip yang benar. Kenapa? Karena prioritasnya adalah aku mau bangun reputasi dengan Tuhan dengan cara yang benar. Bukan sekedar pokoknya aku dapat duitnya. Bukan. Tapi Anda berpikir gimana aku dapat duitnya. Tapi dibalik aku dapat duitnya. Aku ini bangun hidupku bersama dengan Tuhan. Reputasi hidupku bersama dengan Tuhan.
kehidupan yang bisa dipercaya bersama dengan Tuhan. Itu yang first dulu. Menjadi pilihan-pilihan prioritas yang kita miliki. Begitu Anda bangun dari titik ini ke titik ini, mungkin jalannya bisa terjal. Keadaan tidak seindah yang Anda bayangkan. Tapi ketika prinsip-prinsipnya benar, supernatural life, kehidupan dan penyertaan buli-buli miracle akan mengikuti hidup kita dengan cara yang begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tambahin satu lagi yuk. Waktunya masih ada. Ayat yang ketiga, Mazmur 37 ayat 25-27. Ya, 25 dulu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta. Saudara, luar biasa ya, itu janji Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Tak pernah dilihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 27, Tuhan punya pesan buat kita. Simple. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Sederhana loh Bapak Ibu. Ya, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita lah yang menemukan emas itu. Ya, usaha kita itu baik sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi esensinya adalah hidup kita yang menemukan emas itu. Bersama dengan penyertaan dan tangan Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk sama-sama. Mungkin beberapa di antara Anda muncul sebuah pertanyaan. Pak, saya sudah mencoba hidupnya benar. Saya juga coba tinggalkan sesuatu yang salah yang ada di belakang. Saya juga sudah bekerja dan gak males. Saya kerja dengan benar. Tapi hari ini kok rasanya kok saya mentok ya. Pernah ngalami gitu gak? Saya dalam pelayanan juga pernah ngalami itu. Saya merasa saya sudah pemuritan. Saya lakukan semuanya. Saya sudah lakukan one on one, pertemuan semuanya. Saya perbaiki semua yang bisa saya lakukan dalam gereja ini. Tapi ketika saya ngelihat data, kok datanya kok stuck ya? Pernah ngalami itu? Tak lihat data, kok tetap ya datanya kok stuck. Saya merasa kok gak tumbuh. Dalam dunia pekerjaan, Anda merasa aku sudah membanting tulang. Tapi kok gue bertahun-tahun hidup di bawah kebutuhan pokok terus. Pernah gak? Dan itu kadang-kadang melelahkan gitu. Di tengah kondisi ini, karena tuntutan kebutuhan, tuntutan ekonomi, tuntutan situasi yang ada di sekeliling kita. Gak jarang akhirnya kita tabrak, bukan? Tabrak kanan, tabrak kiri. Karena sebuah situasi yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan ketika hal itu terjadi? Apa yang harus saya pilih ketika situasi-situasi mentok itu terjadi dalam hidup kita? Saudara, saya kasih sebuah prinsip. Dan prinsip ini Anda bawa pulang, kemudian Anda belajar untuk menggumulinya setiap hari. Jadi saya tidak memberikan ikan, tapi saya kasih kailnya untuk Anda ingat firman Tuhan itu seperti firman yang hidup. Begitu Anda menjalaninya, maka dia hidup akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Saya kasih sebuah cerita ya. Suatu ketika ada seorang raja namanya Salomo. Salomo adalah raja yang bangkit di masa muda dengan bayang-bayang raja yang lain yang begitu punya karisma yang luar biasa. Yaitu Raja Daud. Anda bisa membayangkan? Daud ini menjadi raja bukan seperti Salomo diberi tahta. Tapi Daud itu menjadi raja dari nol. Dari satu pelarian ke pelarian, dari satu kesengsaraan kepada kesengsaraan, dari satu sikap hati kepada sikap hati yang berikutnya. Dia berjuang habis-habisan sampai satu titik. Tuhan angkat hidupnya menjadi seorang raja. Sehingga manusia menghormati dia. Wow, ini orang gila yang luar biasa. Dia betul-betul dari nol diangkat Tuhan sampai titik ini. Tiba-tiba digantikan Salomo yang langsung nempel di tahta. Kepikir gak sih? Langsung nempel di tahta. Semua orang ngelihat dia, Salomo. Kamu kok enak sekali gak kayak bapakmu. Bapakmu berjuang keras. Lu duduk aja di tahta, mau pimpin kita. Bisa apa kamu? Sudah ngerti? Apa yang digumulkan oleh Salomo? Bisa apa kamu di sini? Kamu mau pimpin kita? Itu yang terjadi, saudara. Sampai suatu ketika, Salomo datang di dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah dia persembahkan tubuhnya.
Dia persembahkan hidupnya. Dia bawa kambing domba 1000 biji dipersembahkan di bukit pengorbanan itu. Di hadapan Tuhan dia ngomong, Tuhan aku persembahkan ini di hadapan Tuhan sebagai korban persembahanku. Dia gak main-main. Ya orang di zaman itu bawa 2-3 ekor, dia bawa 1000 ekor, taruh semuanya di sana. Gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia mau ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku gak mampu. Tapi satu yang kupunya, aku akan taruh hidupku, semuanya. Kalau kau pilih aku, taruh semuanya sudah. Aku gak akan setengah-setengah, taruh semuanya, ambil pakai apa yang ingin kau pakai. Itu yang pertama yang Salomo lakukan. Yang kedua yang Salomo lakukan adalah Tuhan tanya kepada Salomo sejak peristiwa itu. Ingat, Tuhan tanya kepada Salomo begini, Salomo, kamu kok lakukan ini? Sebetulnya kamu mau minta apa sih? Tuhan tanya kepada Salomo, kamu mau minta apa sih? Sudah tahu jawaban Salomo brilian sekali. Jawaban Salomo gini, Tuhan, aku gak minta apa-apa. Aku cuma minta satu, berikan aku roh yang bijaksana untuk membedakan perkara yang baik dan perkara yang salah. Berikan aku roh yang bijaksana untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan itu kebutuhan dia. Karena semua orang ngomper Salomo dengan Daud. Salomo adalah sebuah presiden yang berkata, please kasih aku hikmat untuk mengembangkan bangsa yang begitu besar. Ya, singkat cerita, Tuhan ngomong kepada Salomo, Salomo, hebat kamu minta. Dan apa yang kau minta ini, wow, aku pandang baik. Jadi, aku kasih kamu hikmat. Dan bersama dengan hikmat, aku kasih semua kekayaan yang kau butuhkan. Artinya apa? Anda pelajari sesuatu. Artinya adalah, dengar baik-baik. Saat Salomo tak tahu apa yang harus dilakukan dan dia kekurangan hikmat, dia minta kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya hikmat itu bisa diminta. Catat ini baik-baik. Saudara, untuk mendapatkan hikmat Anda gak perlu datang ke pendeta, ya kocok-kocok kartu keluar angkanya apa itu namanya Syamsi. Atau Anda harus ketemu dengan seseorang, harus ngeroh keder-keder begini dulu. No. Dengar baik-baik. Everybody, semua orang diberi hak yang sama. Ketika Anda mentok dan Anda ingin berhasil. Ada satu pintu yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu mintalah hikmat. Kenapa? Karena untuk menjadi orang yang berhemat, Anda gak perlu harus S1, 2, 3, 4. Ya. Banyak justru orang yang S1, 2, 3, 4 gak berhikmat juga. Hikmat itu bukan tentang tingginya pendidikan. Hikmat itu Roh Kudus yang mengaruniakan kebijaksanaan untuk menembus setiap pintu-pintu yang tertutup. Salomo hari itu dia minta hikmat di hadapan Tuhan. Dan sejak hari itu Alkitab berkata, yang Anda ingat ceritanya kan yang ibu punya anak terus bayinya mau dipotong itu. Sejak hari itu Anda temukan ceritanya, Salomo jadi orang yang berwibawa dan ditakuti di bangsa itu karena hikmat Allah yang melekat di dalam hidupnya. Tiba-tiba mentoknya dia breakthrough dan dia keluar dari keadaannya dan mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Jadi saat Anda mentok, Bapak Ibu Saudara, mintalah hikmat. Mintalah hikmat. Karena di sana ada tangan Tuhan yang nggak akan menahan hikmat itu dalam hidup Anda. Bahkan Alkitab berkata, barang siapa, Yakobus berkata, barang siapa kekurangan hikmat, maka mintalah hikmat. Ya, karena Allah akan memberikannya, Alkitab berkata, dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Artinya, murah hati akan dikasih dan gak ditahan-tahan. Betul-betul dikasih, ini tak kasih, semuanya dikasih, semua dikasih. Untuk minta yang lain, Tuhan masih lihat tandanya. Kamu bisa dipercaya enggak? Kamu begini enggak? Kamu begitu enggak? Tapi kalau minta hikmat, gak perlu tanda apapun. Langsung di surga dikasih semuanya. Tanpa membangkit-bangkitkan, kata Alkitab. Jadi ada jalan keluar saat Anda mentok. Pertama, lakukan prinsip-prinsip yang benar tentang uang. Saat Anda mentok, mintalah hikmat. Ya, mintalah hikmat. Karena di tempat itulah akan menjadi pintu untuk Anda melangkah di step berikutnya. Sudah tahu sesuatu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Ya sama-sama kita tutup mata kita sembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan dan
hatimu, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Haleluya, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atas kami melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih karunia. Syarala manera la manera la syakaralamu, di manera la syakaralamu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Indah berjalan bersamamu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya nggak tahu bagaimana kondisimu pribadi lepas pribadi. Tapi hari ini kalau ada orang-orang yang patah semangat karena keadaan, ada orang-orang yang patah semangat karena kondisi keuangan, ada orang-orang yang patah semangat sampai kau terus merasa bahwa dirimu gagal dan selalu gagal mengerjakan segala sesuatu. Hari ini hamba berdoa Tuhan, setiap spirit yang seperti ini, yang membuat kami tidak bisa maju,
yang membuat kami tidak bisa berani mempercayai bahwa Allah memberkati kami. Oh, siang hari ini aku patahkan, aku rontokkan di dalam nama Yesus. Kami patahkan spirit intimidasi ini. Anak-anakmu berhak untuk diberkati. Anak-anakmu berhak untuk mengalami hadirat dan penyertaan Allah. Anak-anakmu berhak untuk mengalami supernatural lewat segala hal yang dikerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Oh, mukjizat bukan hanya berlaku untuk dunia pelayanan, tapi mukjizat yang sangat berlaku untuk pekerjaan, untuk segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Tuhan. Karena semua yang melekat dalam hidup kami adalah penyembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini ajar kami untuk melihat dengan kacamata Tuhan setiap spirit yang merusak kami untuk kehilangan fighting spirit untuk maju ke depan. Kehilangan keinginan kerja keras kami untuk maju ke depan. Kehilangan mental dan membuat kami patah semangat untuk maju ke depan. Oh, kami patahkan dan hancurkan Tuhan. Tapi roh berkat diturunkan. Roh kelimpahan diturunkan. Hikmat raja-raja diturunkan di tengah-tengah rohani ini ya Tuhan. Oh, hamba berdoa ya Tuhan, hikmat itu ditumbuhkan untuk menembus setiap pintu-pintu yang tertutup. Oh, siang hari ini hamba minta hikmat itu ya Tuhan. Hamba minta roh hikmat dan wahyu dilepas atas gereja-Mu Yesus. Dilepas atas mereka yang membutuhkan. Dilepas atas mereka yang sedang alami kondisi-kondisi yang membutuhkan ya Tuhan. Oh, sungguh hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarkan jemaat-Mu diangkat Tuhan. Jemaat-Mu diberkati dengan hebat. Jemaat-Mu ngerti untuk apa dia hidup dan sebuah panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Oh, sungguh bersyukur untuk semuanya. Menyerahkan hidup kami dan sepanjang hari pekerjaan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Karena penyertaan dan berkat Allah tinggal dalam hidup kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Apapun pergumulan, apapun segala sesuatu yang berkecamuk dalam hati mereka, Tuhan, kau jawab satu persatu. Jawab satu persatu. Tak ada satupun yang ditinggalkan. Semuanya mengalami kasih dan penerimaan dan penyertaan dari Allah Bapa yang luar biasa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh, biarkan berkat Allah tinggal dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, oh Allah membuatnya berhasil dengan penyertaan hikmat yang mengikuti dari setiap keputusan kami. Terima kasih Tuhan. Yang antusias, yang bersemangat, sama-sama katakan Amin. Amin. God bless you. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah yang jauh lebih luar biasa. Tuhan kan pulihkan semua. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang maha peduli. Ku kan teguh berdiri melayani-Mu. Kau Allah yang maha peduli.